Salam damai sejahtera dari saya, Mr. Sorchan. Saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Buah macam apakah yang ada di pohon kita? Buah macam apakah yang ada di pohon kehidupan kita? Pemazmur menulis tentang kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang Kristen. Dalam Mazmur 1 ayat 3, demikian firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yesus berbicara tentang sebatang pohon yang melambangkan kehidupan manusia saat ia mengatakan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Matius 12 ayat 33. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Karena kehidupan kita digambarkan sebagai sebatang pohon, kita harus menjawab, buah macam apakah yang dihasilkan dari pohon kehidupan kita? Pohon biasanya ketika mulai ditanam, benihnya hampir-hampir sama. Dan kita tidak bisa membedakan. Tapi begitu dia bertumbuh dan menghasilkan buah, maka kita bisa mengidentifikasikan pohon apakah itu. Itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita mengetahui siapa kita ketika melihat buah dari kehidupan kita. Ada satu kebenaran penting. Sama seperti sebatang pohon yang tidak dapat menghasilkan buah yang lain dari jenisnya, demikian juga kita. Dengan kata lain, kita hanya dapat menghasilkan buah yang konsisten dengan karakter kita dalam hidup. Tidak seorang pun yang dapat menipu dengan menghasilkan secara konsisten apa yang ia tidak percayai atau yang dia terima. Ada cerita mengenai tembok Berlin. Selama 4 dasawarsa, Berlin Timur dikuasai oleh komunis, sedangkan Berlin Barat adalah daerah bebas. Suatu hari, beberapa orang yang tinggal di Berlin Timur membawa sebuah truk sampah dan melemparkannya di wilayah Berlin Barat. Orang-orang Berlin Barat dapat saja membalasnya dengan melakukan hal yang sama. Tetapi sebaliknya, mereka membawa satu truk makanan kaleng, roti dan susu, serta menyusunnya dengan rapih ke Berlin Timur. Di atas tumpukan makanan itu mereka menulis, masing-masing memberikan apa yang ia miliki. Apakah yang harus kita berikan? Jawaban pertanyaan itu ditemukan dengan melihat buah macam apakah yang kita hasilkan. Memang menyedihkan melihat buah macam apakah, memang menyedihkan saat kita menyadari bahwa banyak orang mempunyai kebutuhan yang hanya sedikit orang yang dapat dipenuhi. Penyebabnya, sebagian besar orang memusatkan perhatian pada upaya memetik buah, bukan menghasilkannya. Memang lebih mudah menjadi konsumen daripada kontributor. Orang-orang lain takut memberi banyak buah sehingga mereka akan menjadi mandul. Orang yang ketakutan untuk membagikan terlalu banyak sering menemukan bahwa bagian yang banyak yang ia simpan bagi dirinya sendiri ternyata terlalu sedikit untuk hidup. Dalam Yohanes 15, Yesus memberikan rumus untuk menghasilkan buah.
Yang pertama, kita harus berhubungan dengan sumber yang benar. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Banyak orang yang frustasi karena kekurangan buah dalam kehidupan mereka dan tidak pernah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Buah mereka palsu dan tidak memuaskan. Roh kemandirian telah menciutkan sumber daya mereka sampai produksi mereka terbatas pada kapasitas yang kecil. Betapa berbedanya jika kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan berarti bahwa kuasanya adalah kuasa kita. Apa yang menjadi miliknya adalah milik kita. Kita tidak lagi bertanya, bagaimana aku dapat mengembangkan potensiku? Tetapi, bagaimanakah aku mengizinkan kuasa Tuhan mengalir melalui diriku? Yang kedua, kita harus dipangkas dan didisiplin supaya menghasilkan buah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah." Menghasilkan buah adalah keinginan Tuhan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ia ingin kita menghasilkan lebih banyak buah. Ia adalah sumber berkat yang tidak terbatas, yang seharusnya mengalir dari kehidupan kita kepada orang lain. Ia ingin kita didisiplin supaya menjadi saluran untuk buah yang lebih banyak. Supaya ini menjadi kenyataan, kita harus mengizinkan Tuhan untuk menyingkirkan setiap hal yang menghalangi kita untuk berbuah. Kita hanya berbuah sementara kita semakin berdisiplin. Pemangkasan adalah harga yang harus dibayar untuk produksi. Lalu yang ketiga, kita harus menyadari bahwa maksud Tuhan bagi anak-anaknya adalah menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8 berkata, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Jika maksud Tuhan ditemukan, adalah jauh lebih mudah untuk melakukan kehendak-Nya. Buah roh harus menjadi kunci kita untuk menghasilkan buah. Jagalah hubungan kita dengan Tuhan tetap benar, kehidupan kita tetap berdisiplin, dan dengan seluruh kekuatan memenuhi maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Hubungan yang terus berlangsung dengan pokok anggur akan memungkinkan kita menghasilkan buah yang baik. Salam untuk menghasilkan buah yang baik. Salam sejahtera dan sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.